Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus, salam sehat selalu, salam sukacita dalam terang firman. Hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya." Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan tentang arti Mesias yang sesungguhnya dengan mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, ditolak dan dibunuh sebelum akhirnya bangkit pada hari ketiga. Kristus tidak mengajarkan jalan pintas, tetapi ia menghendaki suatu komitmen yang melibatkan penyangkalan diri dengan ketaatan dan kesetiaan terhadap kehendak Tuhan, sebagaimana yang ia contohkan sendiri. Menyangkal diri merupakan menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Ini adalah sesuatu tindakan yang tidak mudah, karena kita sering melakukan apa-apa yang kita anggap gampang, yang menguntungkan bagi kita, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini kepada kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus mengajarkan tentang syarat mengikuti dirinya, mengikuti Yesus, yaitu dengan cara menyangkal diri dan memikul salib. Kita harus menyangkal diri kita, meninggalkan hal-hal yang melekat pada sisi manusiawi kita. Kemudian kita harus memikul penderitaan hidup kita dengan setia. Penderitaan ini, penderitaan yang kita alami, kalau mau kita bandingkan, tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan, apa yang disampaikan, apa yang diberikan Yesus kepada kita. Bagaimana Yesus menanggung semua dosa-dosa kita. Mengapa kita merasa berat dengan penderitaan yang kita alami? Ya, karena kita seringkali hanya mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan sisi manusiawi kita. Ya, kita tidak pernah mengandalkan Tuhan, sehingga semua yang kita alami terasa begitu berat. Salib itu tidak negatif saja. Ya, bentuk salib di mana-mana pasti bentuknya adalah plus, positif.
Maka yang perlu menjadi permenungan kita adalah bahwa setiap penderitaan, di balik penderitaan yang kita alami setiap hari, ya, sesuatu hal yang mungkin mengganjal di hati kita, pasti ada nilai plusnya, pasti ada positifnya. Makna baik asalkan kita selalu setia dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara hidup kita. Seberat apapun penderitaan kita, seberapapun berat masalah kita, Dia adalah Allah yang baik, yang akan selalu memberikan jalan untuk kita jika kita memang mengandalkan semuanya kepada Tuhan. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam menjalani hidup ini mungkin kita bekerja, kita punya karya, punya usaha, kita juga mencari uang. Semua itu tidak ada salahnya, karena kita masih tinggal di dunia. Yang terutama adalah kita harus selalu punya rasa syukur kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa semua berkat itu datang dari Allah, bukan hanya mengandalkan kekuatan kita semata. Marilah kita sadar dan kita dekatkan diri pada Tuhan. Ingat saudaraku semua yang terkasih, harta sebanyak apapun yang kita miliki tidak akan pernah kita bawa. Yang kita bawa dalam nantinya adalah amal baik kita selama kita hidup. Untuk itu, selagi kita masih diberikan hidup, lakukanlah yang terbaik, kebaikan kepada orang yang paling menderita, membantu mereka yang saat ini sedang sakit, mungkin teman yang sakit, keluarga sakit, saudara atau orang lain yang sedang sakit. Marilah kita bantu dengan tulus hati. Dan juga mungkin di sekitar kita ada orang yang kesusahan, gak bisa makan, berilah pertolongan. Atau mungkin rekan kita, saudara atau orang lain yang tidak punya pekerjaan, karena mungkin di PHK atau karena tidak ada kesempatan, bantulah mereka dengan cara kita. Untuk itu, lakukan terus. Lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah permenungan kita hari ini. Untuk mengakhiri permenungan kita, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, sumber kasih abadi, ajarilah kami sebagai pengikut-Mu. Semoga kata-kata dengan penuh kesabaran dan penuh dengan kata maaf selalu diletakkan melalui lidah kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan sungguh bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Semoga kasih-Mu selalu mengingatkan kami, untuk menyadarkan kami bahwa Engkaulah juru selamat hidup kami. Pimpinlah kami selalu, terutama ketika kami mengalami penderitaan dan terpuruk. Semoga Engkau selalu membangunkan kami dan menyadarkan kami agar kami selalu mengandalkan-Mu dalam kehidupan ini. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.